Sokulipers, selamat datang di materi pertama kita hari ini, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sesuai dengan video yang sudah kamu tonton dan analisis minggu lalu, yang kita menjawab bahwa masalah yang terjadi pada video tersebut adalah kelangkaan bahan bakar. Nah, berkaitan dengan video itu, hal itu juga yang akan kita bahas pada hari ini, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang Ibu mau tanya, kenapa sih ada ilmu ekonomi? 1, 2, 3. Oke. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, di mana oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya pengelolaan. Jadi pengelolaan rumah tangga. Ada yang dikelola oleh rumah tangga karena menghadapi permasalahan. Permasalahan apa sih yang dihadapi? Masalahnya adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Karena itulah terjadi namanya kelangkaan. Agar manusia dapat bertahan hidup, maka dia harus berupaya dalam hidupnya agar dapat mengatasi kelangkaan tersebut. Oleh karena itu harus ada yang namanya pengelolaan. Hal itulah yang akan kita pelajari dalam perekonomian. Apa aja sih sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, dan keempat sumber daya keahlian atau skill. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, di mana kita dapat merasakan kebermanfaatannya kalau dikelola dengan baik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sumber daya alamnya itu sangat melimpah ya, di mana hutannya yang sangat luas, 2/3 wilayah Indonesia itu lautan, makanya Indonesia disebut negara maritim kan. Karena itu hasil laut pasti sangat kaya. Belum lagi 1/5 cadangan gas dunia itu berasal dari Indonesia. Karena itu kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Tapi kalau melimpah nggak bisa dikelola dengan baik, itu nggak ada gunanya. Karena itu butuh yang namanya sumber daya manusia yang profesional. Nah, di sini sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik mereka yang menjalani pendidikan formal dan menggunakan ilmunya dalam menjalankan profesinya di dunia kerja. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, mereka yang tidak harus menjalani pendidikan formal namun memiliki keahlian khusus karena pelatihan seperti menjahit, memahat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih juga. Mereka nggak menjalankan pendidikan formal dan nggak harus punya keahlian untuk dapat bekerja, seperti yang membersihkan jalanan, yang membersihkan kantor-kantor, seperti itu. Nah, itu dia jenis SDA dan SDM. Berikutnya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini berupa uang, gedung, mesin yang dipakai untuk memproses kebutuhan hidup manusia. Yang keempat adalah sumber daya keahlian. Nah, sumber daya keahlian ini hampir sama seperti sumber daya manusia, tetapi mereka lebih khusus karena membutuhkan keahlian yang lebih profesional seperti ilmuwan, dokter, atau wirausaha juga bisa digolongkan ke dalam sumber daya keahlian karena mereka lah yang mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Keempat sumber daya tersebut harus dikolaborasikan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Karena jumlah manusia juga akan terus bertambah. Sekarang aja jumlah penduduk kita itu sudah mencapai 270 jutaan jiwa. Kita harus hemat sama sumber daya alam, seperti contohnya kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari kita seperti penggunaan listrik, penggunaan air, dan macam-macam sumber daya alam lainnya, agar kita tetap bisa mempergunakan dengan baik di masa akan datang. Begitu juga dengan kita, para siswa-siswa yang peduli, harusnya kita juga melakukan cara hidup hemat dalam kehidupan kita, seperti contohnya dikit-dikit nggak usah beli makan di luar, dikit-dikit nggak usah beli ini, beli itu, gitu. Kita harus hemat dan menghindari sikap hidup yang konsumtif agar kita dapat melindungi kehidupan kita di masa akan datang. Seperti itu. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga harus menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu needs dan wants. Kalau needs itu kebutuhan yang mendasar yang dimana kamu harus penuhi supaya tetap bisa hidup dengan damai, dengan sejahtera, dan tetap bisa hidup dengan nyaman, seperti itu.
Tapi kalau wants, yaitu nggak kebutuhan dasar. Jadi walaupun kamu tidak bisa penuhi saat ini, itu tidak masalah. Tapi bisa dipenuhi di masa akan datang ketika kamu memiliki kecukupan uang, seperti itu. Nah, sampai sini dulu video hari ini tentang pengerjaan tugas. Nanti diupload di video kedua. Jadi pantengin juga video kedua ya. Terima kasih.